tapi tetap semangat. Itu luar biasa. Kita buat kesepakatan belajar ya. Kira-kira kesepakatan belajar apa yang kita akan buat dan kita akan laksanakan? Silakan. Ada yang mau berpendapat? Tidak ribut dalam kelas. Baik. Oke. Tidak main HP dalam kelas. Baik. Tidak mengganggu teman. Baik. Jadi itu kesepakatan kita yang kita taati bersama. Pak Guru mengingatkan kembali materi pada pertemuan sebelumnya, hasil-hasil kebudayaan masyarakat Praksara, di mana hasil-hasil kebudayaan masyarakat Praksara tentunya itu yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu di mana ada zaman Mesolitikum atau Paleolitikum, Mesolitikum dan Neolitikum. Ya baik, kita akan masuk ke materi kita, yaitu kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Materi kita berkaitan dengan penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa. Jadi ada 4 negara Eropa datang ke Indonesia, yaitu bangsa Portugis, bangsa Spanyol, bangsa Belanda, dan Inggris. Itu yang pernah datang ke Indonesia dan menanamkan pengaruhnya atau menanamkan kekuasaannya imperialisme dan kolonialisme di Indonesia. Apa motivasi atau tujuan kedatangan bangsa Eropa ketika itu? Mencari dan mendapatkan rempah-rempah. Baik, ada lagi ya, Margareta. Mencari dan mendapatkan wilayah kekuasaan. Mencari dan mendapatkan wilayah kekuasaan. Ya, Cynthia. Menyebarkan ajaran agama Kristen. Menyebarkan ajaran agama Kristen. Tujuan, motivasi daripada kedatangan bangsa-bangsa Eropa pada abad ke-17 Indonesia, yaitu tentunya dilatar belakangi oleh yang tadi karena sudah disebutkan, ya rempah-rempah, berkaitan juga dengan mencari dan memperebutkan kekuasaan, kemudian menyebarkan ajaran agama Kristen atau ajaran Injil, kemudian juga ingin mendapatkan sumber daya alam yang melimpah tentunya. Tujuan pembelajaran kita di siang hari ini yaitu yang tentunya kalian diminta untuk menganalisis kedatangan bangsa-bangsa Barat atau bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia dan menyajikannya dalam bentuk tulisan. Itu tujuan pembelajaran kita di siang hari ini. Ya baik, dengan daripada bangsa Eropa mencari rempah-rempah ke Indonesia, yaitu sebagai bagian dari campuran atau pengawet daging ketika itu dan juga penghangat tubuh. Kemudian sebagai jamu dan juga obat-obatan, sebagai pengharum aroma. Itu merupakan bagian dari pada kegunaan rempah-rempah yang merupakan salah satu bagian penting yang memotivasi dan melatar belakangi bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Yang kedua yaitu adalah berkaitan dengan jatuhnya Konstantinopel, ibu kota Timur, ke tangan bangsa sejak 1493. Jadi Konstantinopel ini merupakan pusat kota bandar perdagangan dunia. Dan sejak ditutupnya Konstantinopel sebagai bandar perdagangan dunia internasional, maka bangsa-bangsa Eropa tentunya mau tidak mau mereka mencari pusat perdagangan lainnya. Ya, mereka melakukan penjelajahan samudra ke dunia timur, ke kawasan timur Asia, demi untuk melakukan perdagangan dan juga memiliki motivasi lain yaitu mencari rempah-rempah seperti itu. Jadi jatuhnya Konstantinopel membuat berdampak terhadap pelayaran atau penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa Eropa ketika itu ke Asia, ke timur, khususnya ke Indonesia. Jadi seperti itu. Motivasi selanjutnya kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia yaitu
berkaitan dengan semangat rekonstruksi ya, atau melanjutkan perang salib. Jadi terjadi tahun 1096 sampai 1291 di timur. Kemudian selanjutnya para penjelajah pada masa awal seperti Portugis dan Spanyol mempunyai semangat triji, yaitu gold, glory, gospel. Gold, apa tuh gold? Gold itu berkaitan dengan gold itu berkaitan dengan kekayaan. Bangsa Eropa mencari kekayaan. Yang dalam hal ini bangsa Eropa mencari apa? Mencari kekayaan dimaksud adalah rempah-rempah. Selanjutnya, gospel. Gospel berkaitan dengan menyebarkan ajaran agama. Yang dalam hal ini agama Kristen ya. Kemudian yaitu adalah glory. Yaitu glory adalah kejayaan nama bangsa. Artinya bahwa bangsa Eropa ketika itu mereka ingin menguasai, ingin menjajah dan menguasai wilayah-wilayah sekitar, wilayah-wilayah di kawasan Asia dan lain, ingin menguasai dan menerapkan yang namanya sistem imperialisme dan kolonialisme. Ketika itu ingin mendapatkan kejayaan nama bangsa. Sampai di sini bisa dipahami? Ya, selanjutnya penjelajahan atau masuknya bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Nah, bangsa Eropa yang pertama kali masuk ke Indonesia adalah siapa? Portugis. Ya, Portugis. Ya, Portugis ya. Portugis yang masuk ke Indonesia. Bangsa pertama kali yang menangkan kekuasaan di Indonesia adalah bangsa Portugis. Tujuan motivasi bangsa Portugis ke Indonesia dengan melakukan berpetualang, petualang mencari daerah baru dan juga berkaitan dengan penyebaran ajaran agama Kristen atau gospel. Ini adalah bagian dari penjelajahan daripada Bartolomeus Dias. Bartolomeus Dias yang tentunya ketika itu melakukan penjelajahan tahun 1450 sampai 1500. Apa rute dari Bartolomeus Dias? Tanjung Merabah. Ini ada petanya. Jadi dari Lisbon sampai ke wilayah Afrika sampai ke Tanjung Merabah. Itu adalah rute pelayaran daripada ekspedisi Bartolomeus Dias. Seperti itu. Jadi bangsa Portugis adalah bangsa yang pertama kali menanamkan kekuasaannya di wilayah Indonesia yang mendarat pertama kali pada tahun 1511. Seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami? Nah, baik. Ya, selanjutnya kita beralih ke penjelajahan atau bangsa Spanyol ke Indonesia. Ya, bangsa Spanyol ke Indonesia dari tahun 1521 sampai 1529. Ya, bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol ini merupakan bangsa yang kedua yang pernah datang ke wilayah Indonesia. Penjelajahan samudra bangsa Barat dipelopori oleh Spanyol di bawah dengan Ratu Isabella. Penjelajah samudra dari Spanyol yaitu ada siapa saja yang dari Spanyol? Ada siapa? Coba. Christopher Columbus. Terus apa lagi? Ferdinand Magellan. Terus Sebastian Delgado. Itu adalah tokoh-tokoh penjelajah samudra yang ketika itu melakukan pelayaran di Spanyol yang ketika itu sampai ke Indonesia. Kemudian ada terjadi perjanjian Tordesillas antara bangsa Spanyol dan bangsa Portugis, di mana ada pembagian atau perebutan pelayaran, di mana perjanjian Tordesillas pun dibuat untuk menangani konflik antara Portugis dan Spanyol ketika itu. Jadi bangsa Portugis dia masuk berkuasa di wilayah timur, sedangkan bangsa Spanyol masuk di wilayah bagian barat. Ya, yang terakhir adalah bangsa Belanda. Belanda yaitu bangsa Belanda juga melakukan
pelayaran juga. Sama halnya dengan bangsa Spanyol dan bangsa Portugis. Melakukan pelayaran. Ya, pelayaran yang ketika itu dipimpin oleh siapa? Dipimpin oleh berbagai tokoh-tokohnya, yaitu salah satunya adalah Cornelis de Guzman. Cornelis de Guzman, terus siapa lagi? Peter Van Eyck dan juga Rebran van Marken. Peter de Kassel. Jadi salah satu yang bangsa Belanda melakukan pelayaran sampai ke Indonesia, tentunya di bawah pimpinan daripada Cornelis de Guzman. Cornelis de Guzman merupakan salah satu tokoh pimpinan yang tentunya membawa bangsa Belanda ketika itu mendarat di wilayah Banten pada tahun 1596. Tentunya apa motivasi mereka? Yaitu motivasi mereka sama dengan bangsa Portugis, yaitu mencari rempah-rempah, dan juga awal mulanya mereka berniat untuk berdagang, tetapi lama-kelamaan mulai menjajah Indonesia, menanamkan imperialisme dan kolonialisme, dan juga ingin mendapatkan rempah-rempah. Jadi itu bagian daripada proses kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Kita akan memutarkan sebuah video pembelajaran ya. Kita akan mempelajari tentang kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Mari kita simak materi berikut ini. Dimulai tahun 1500-an, Indonesia kedatangan bangsa-bangsa dari Eropa. Kita akan membentuk 4 kelompok ya. Diskusikan ya. Waktu 30 menit. Sekarang. Pada bulan April tahun 1595, Belanda memulai pelayaran menuju Nusantara dengan 4 buah kapal di bawah pimpinan Cornelis de Guzman. Jadi kesimpulan atas diskusi kelompok tadi, Guru menyimpulkan bahwa kedatangan bangsa-bangsa Barat atau bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia ini tentunya sebagai bentuk upaya sistem imperialisme dan kolonialisme. Ya. Jadi bangsa-bangsa Barat ketika itu ingin menguasai dan juga menjajah negara kita ya, khususnya Indonesia. Karena melihat potensi kekayaan alam kita yang sungguh melimpah, ya seperti tadi salah satu contohnya yaitu adanya rempah-rempah ya. Rempah-rempah merupakan komoditas utama yang tentunya sangat dicari oleh bangsa Eropa. Seperti itu. Jadi tujuan atau motivasi kedatangan bangsa-bangsa Eropa dilatar belakangi oleh jatuhnya Konstantinopel. Ya, kemudian yang kedua, bangsa Eropa ketika itu ingin mendapatkan rempah-rempah. Kemudian tujuan motivasi berikutnya kedatangan bangsa Eropa yaitu adalah ingin mendapatkan wilayah kekuasaan dan juga menyebarkan ajaran agama Kristen. Jadi itu motivasi daripada tujuan atau kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Ya. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Dari hasil kegiatan pembelajaran kita di siang hari ini, apakah kalian sudah mengerti dan memahami materi kita di siang hari ini yang berkaitan dengan kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia? Baik. Dan apakah dalam kegiatan di pembelajaran kita, menurut pendapat kalian apa yang menarik dari kegiatan pembelajaran kita di siang hari ini? Materi pembelajaran yang menarik. Materi pembelajaran yang menarik. Baik. Itu tadi Ya. berkaitan dengan prinsip pembelajaran. Materi kita pendidikan kita selanjutnya yaitu tentang dampak daripada kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita, ketua kelas pimpin kita dalam doa. Di dalam keluarga